Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ma'ami dengan buku Muhammad Ismahiro, buku ke-15, Janji Allah Terwujud. Perang Mu'tah sudah selesai dengan bantuan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Hanya keimanan dan keberanianlah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berusaha mempertahankan panji Islam yang dia bawa. Dia terus berperang hingga tangan kanannya putus. Dia pegang panji di tangan kirinya hingga tangan kirinya pun putus. Ja'far pun syahid dengan masih memegang bendera. Lebih dari 90 luka ditemukan di tubuhnya. Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah bertarung dengan gagah berani. Usai perang Mu'tah tahun 8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Mereka menyerang penduduk muslim suku Khuza'ah hingga banyak korban. Orang Quraisy menyesal dan ketakutan. Abu Sufyan bin Harb diutus untuk membujuk Rasulullah agar perjanjian Hudaibiyah diperbaharui. Rasulullah SAW tidak menanggapi kedatangan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan pulang dengan kecewa. Diam-diam Rasulullah melakukan persiapan untuk menyerang Mekah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang berhati lemah dan mengkhawatirkan kerabatnya di Mekah segera menulis surat untuk memperingatkan orang Quraisy. Surat itu dititipkan pada seorang wanita. Kuasa Allah kembali ditunjukkan dengan dikabarkannya perbuatan Hatib kepada Rasulullah. Diutuslah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Amr dengan pesan dari Rasulullah. Berangkatlah kalian hingga sampai di perkebunan Ka'b. Di sana kalian akan bertemu wanita yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya. Ali pun berhasil menemukan wanita itu dan menggagalkan rencana Hatib. Pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, 10.000 kaum muslim berangkat ke Mekah. Abu Sufyan bin Harb kembali menemui Rasulullah. Allah Maha membolak-balikan hati. Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir itu, masuk Islam. Ketika sampai di Mekah, salah seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, berkata kepada Abu Sufyan, "Hari ini adalah hari pertempuran, hari dihalalkannya tanah haram." Rasulullah segera memperbaiki ucapan Sa'ad. "Tidak, hari ini adalah hari penuh rahmat, hari saat Allah mengagungkan Ka'bah." Makkah terkejut luar biasa dengan kedatangan pasukan muslim yang begitu besar. Penduduk Mekah segera menyusul Abu Sufyan masuk Islam dan mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang selama ini sangat mereka percaya. Di antara mereka ada Hindun istri Abu Sufyan, Washi dan Ikrimah putra Abu Jahal. "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah. "Benar, dan aku minta maaf atas segala perbuatanku pada masa lalu," jawab Hindun. Tidak mungkin Rasulullah lupa dengan kematian Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Washi atas iming-iming hadiah dari Hindun. Namun ketika mereka masuk Islam, Rasulullah mengampuni mereka. Rasulullah langsung menuju Ka'bah. Beliau dan para sahabat menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap dan tak akan kembali, kata Rasulullah
sambil menghancurkan berhala. Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kaum muslim bergegas melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Rasulullah berada di Mekah selama 19 hari. Di hadapan penduduk Mekah, Rasulullah berkhutbah dan melaksanakan baiat untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan agar kalian tidak mencuri, dan agar kalian tidak berzina, dan jangan membunuh anak-anak kalian, dan jangan berdusta, dan agar kalian tidak mendurhakaiku dalam hal-hal baik. Rasulullah menyampaikan baiatnya. Pembebasan Mekah atau Fatuh Mekah adalah kemenangan kaum muslimin atas ujian keimanan yang selama ini mereka hadapi dan kebenaran janji Allah. Kemenangan ini membuat kaum muslim menjadi kekuatan terbesar di Jazirah Arab dan berhasil mengendalikan semua aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berhentikah orang-orang kafir memerangi Rasulullah? Tidak. Suku Hawazin dan Saqif tidak rela Mekah dikalahkan. Mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang pasukan muslim di daerah Hunain. Saat 12.000 pasukan muslim menyusuri lembah, pasukan musyrik menyerang secara tiba-tiba dengan serbuan anak panah hingga pasukan muslim sempat tercerai-berai. Abbas bin Abdul Muthalib berteriak memanggil para sahabat ketika keselamatan Rasulullah mulai terancam. Atas pertolongan Allah, Perang Hunain kembali dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah membagikan harta rampasan perang lebih banyak untuk orang yang baru masuk Islam. "Mengapa harta untuk kaum Ansor lebih sedikit?" tanya seseorang. Rasulullah menjawab, "Tidakkah kalian rela, wahai saudara Ansor? Mereka pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anak cucu-cucu Ansor, dan cucu orang-orang Ansor." Orang-orang Ansor menangis mendengar yang dikatakan Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah kembali ke Mekah untuk melakukan umroh, kemudian pulang ke Madinah dengan perasaan yang lega. Alhamdulillah, buku ke-15 sudah Ma'ami bacakan. Insya Allah kita bertemu lagi besok di buku ke-16.